Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan dan santriwati yang ada di rumah, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kalian beserta keluarga semua yang ada di rumah ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya Ustazah Laila akan membahas materi mengenai aturan sinus dan aturan kosinus yang sudah Ustazah upload di Google Classroom ya. Mudah-mudahan sudah kalian pelajari juga. Lalu video pembelajaran yang Ustazah buat ini ya, yang sangat simpel ini, sangat sederhana ini, mudah-mudahan juga dapat membantu kalian lebih memahami konsep yang belum kita pelajari ya. Baik, kita mulai aja. Yang mau saya bahas sekarang itu aturan sinus dulu. Nah, aturan sinus ini udah ada segitiga ABC. Sisi di hadapan sudut A dinotasikan dengan A kecil. Lalu sisi di hadapan sudut B ini B kecil, dan sisi di hadapan sudut C kecil. Nah, aturan sinus pada dasarnya digunakan jika pada kasus segitiga tersebut diketahui dua sudut dan satu sisi di hadapan sudut tersebut, dan kita mau mencari sisi yang lain ya. Misalkan kita mau mencari sisi A, maka A per sin A kita bandingkan dengan B per sin B, atau kita bandingkan dengan C per sin C. Jadi nggak dipakai semua. Misalkan pada kasus segitiga ini, misalkan yang diketahui itu adalah sisi A yang diketahui dengan sudut A, lalu yang diketahui lagi adalah sudut B, dan yang ditanyakan adalah sisi B. Misalkan begitu ya. Jadi diketahui dua sudut dan satu sisi di hadapan sudut tersebut, maka kita bisa menggunakan aturan sinus. Nah, misalkan yang dicari adalah sisi B, maka pada kasus ini B ya, kita simpan sisi yang ditanyakan di sudut pojok kiri atas. Misalkan yang ini, B per sin B akan sama dengan, bandingkan dengan A per sin A. Jadi yang seperti ini. Atau misalkan kita mau bandingkan B per sin B dengan sisi C per sudut C. Jika diketahui seperti itu, maka gunakan yang ini. Jadi nggak semuanya dipakai ya, tergantung pada kasus apa yang diketahui. Baik, kita bahas soalnya. Ini soal yang kemarin yang sudah Ustazah upload. Jika pada segitiga ABC diketahui sudut A 30 derajat, sudut B 60 derajat, dan sisi A 5 cm. Nah, yang mau dicari adalah panjang sisi B dan panjang sisi C. Kita gambar dulu ya. Gambarnya sembarang segitiga. Nah, seperti ini. Ini berarti di sini sisi A, yang ini sisi C, yang ini di hadapan sudut B, sisi B. Nah, sudut A-nya 30 derajat, yang ini, lalu sudut B-nya 60 derajat, dan yang diketahui lagi sisi A-nya ini 5 cm. Yang ditanyakan adalah panjang sisi B. Oke. Nah, ini yang ditanyakan panjang sisi B. Pasti diketahui di soalnya sudut B-nya sudah diketahui. Gitu. Ya. Dan salah satu sudut dengan sisi di hadapan sudut tersebut juga diketahui. Karena yang dicari adalah panjang sisi B, nah berarti kita simpan yang dicari adalah B per sin dari sudut B-nya. Lalu yang diketahui apa? Adalah A dengan sudut A. Maka kita pakai A per sin dari sudut A. Gitu. Boleh nggak kita pakai C per sin C? Nah, karena di soal tidak diketahui panjang sisi C dengan, kalau sudut C pasti bisa kita cari ya. Kalau ini 30, ini 60, berarti ini pasti 90. Nah, karena di soal tidak diketahui sisi C-nya, maka kita nggak bisa pakai B per sin B sama dengan C per sin C. Tetapi di ruas kanan, ini adalah unsur yang diketahui pada soal tersebut. Paham ya? Nah, sekarang kita masukin yang diketahui. B, ini yang dicari, B per
sin dari sudut B itu 60 derajat sama dengan A-nya berapa? A-nya 5 per sin dari sudut A itu sin 30 derajat. Nah, mudah-mudahan juga kalian masih ingat nilai dari perbandingan sudut trigonometri ya. Dan sudah saya nilai juga tabel sudut istimewanya yang masih ada di Ustazah itu karena kemarin pulangnya sangat mendadak sekali dan belum sempat Ustazah bagikan. Itu yang punya kelas 4 bio masih di Ustazah. Mudah-mudahan kalian juga punya catatannya ya. Kita mulai hitung, berarti B per sin B. Nah, ini yang dicari B. Selalu di pojok kiri atas yang dicari ya. Tinggal kamu nanti ubah-ubah aja. Sin 60 derajat pembagian pindah ke sini jadi kali. Berarti 5 ya per sin 30 berapa? Sin 30 sudah hafal belum? Sin 30 itu adalah setengah. Nah, sin 60 dari pembagian ruas kiri pindah ruas ke sini jadi kali. Berapa nilai sin 60? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke. Karena ini ada pembagian setengah dengan setengah, ya, pembilangan dengan penyebut setengah, maka ini terbagi habis. Bisa kita coret. Selanjutnya, operasikan 5 kali akar 3, ya ketemu langsung ya. 5 akar 3 cm. Jadi panjang sisi B-nya 5 akar 3 cm. Bagaimana? Gampang kan mengenai aturan sinus? Ya. Nanti Ustazah akan kasih soalnya, kuis. Jadi setelah Ustazah bahas semua aturan sinus dan kosinus, nanti kita kuis. Oke? Selanjutnya adalah panjang sisi C. Nah, yang diketahuinya simpan dulu di sini. Panjang sisi C. Oke. Nah, karena tadi yang diketahui di sini adalah sisi A dengan sudut A. Lalu yang ditanyakan sekarang panjang sisi C. Berarti pada aturan sinus, simpan di sini yang paling atas ya. C per sin C sama dengan, mau pakai yang mana? Tadi B-nya sudah ketemu ya. B-nya setelah tadi kita hitung itu ketemunya 5 akar 3. Nah, ini sudah ketahuan nih, 5 akar 3. Nah, karena B dan sudut B diketahui, lalu sudut C sudah diketahui belum? Sebenarnya ini gampang tadi. Nah, ini kan sudah diketahui dua sudut. Sudut A-nya 30, sudut B-nya 60 derajat. Berarti sudut di sini 30 tambah 60, 90. Semua total jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Tentu kalian sudah tahu semua ya. Berarti 180 dikurangi dengan jumlah kedua sudut yang lain 90. Ini ternyata sudut siku-siku. Gitu. Besarnya sudut C-nya 90 derajat. Nih ya. Nah, ini pakai yang mana Ustazah nih? Boleh nggak kita pakai A per sin A atau B per sin B? Karena sudah diketahui B-nya, sudut B-nya juga diketahui. A dengan sudut A-nya jika sudah diketahui, kamu boleh pakai salah satunya aja. Nih, misalkan Ustazah pakai yang B per sin B. Boleh juga C per sin C sama dengan A per sin A ya. Berarti ini kita operasikan C sama dengan B-nya berapa? 5 akar 3. Yang ini yang tadi kita cari yang bagian A ya. Per sin B-nya berapa? Sin B-nya diketahui di soalnya 60 derajat. Berarti 60 kali sin C yang di sini pindah ke sini. Jadi perkalian sin tadi berapa? C itu 90 derajat ya. Oke. Kita masukin nilai-nilai sudut istimewanya. Harus sudah hafal ya. Berarti 5 akar 3 per sin 60 berapa? Setengah akar 3 kali sin 90. Sin 90 derajat adalah 1. Sama dengan, nah ini ada pembagian akar 3 dengan akar 3. Terbagi habis. Begitu.
Lalu 5 kali 1 berapa nilainya? 5 kali 1 nilainya 5. Karena dia dibagi dengan setengah, pembagian dengan pecahan, maka dirubah jadi perkalian. Lalu pecahannya dibalik. 5 kali 2/1 sama dengan 10 cm. Itu panjang sisi C. Gimana? Gampang kan? Ya. Ustazah tadi aku penasaran dong, misalkan yang bertanya nih sambil di rumah makan cireng dan minum susu ya, bebas kalau belajar di rumah ngapain juga, yang penting kalian streamingnya on, kuotanya harus penuh gitu ya. Nih misalkan tadi Ustazah kan bisa katanya pakai persin A karena diketahui sisi A dan sudut A, bisa ya. Yuk kita cobain yang ini. Pasti jawabannya sama kok. Berarti kalau yang kamu mau pakai C persin C atau gitu ya, C persin C sama dengan mau dicari diketahuinya A persin A, boleh. Berarti C sama dengan A-nya berapa? A-nya ini tadi ya, A-nya yang ini nih diketahui 5 cm, sudut A-nya 30 derajat. Berarti 5 per sin 30 derajat ya. 30 derajat kali sin C nih. Sin C-nya berapa tadi? Sin C itu 90 derajat. Berarti sin 90. Masukin nilainya. 5 dibagi sin 30 setengah kali sin 90. Berapa sin 90? 1. Ini langsung ketemu ya. 5 kali 1 5 dibagi setengah sama, berarti pembagian pecahan bersusun, jadi 5 kali 2/1 sama dengan 10 cm. Itu dia, gampang banget ternyata ya. Mengenai aturan sinus, pahami dulu, catat yang Ustazah bahas sekarang ya. Lalu kita akan lanjutkan ke aturan kosinus. Istirahat dulu deh 5 menit, oke?